Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Rahmawati dengan NIM 21000005265. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi perkembangan peserta didik mengenai tugas-tugas perkembangan, khususnya pada masa kanak-kanak. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari meliputi definisi dan juga tugas perkembangan anak pada masa kanak-kanak itu sendiri. Yang pertama, definisi perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik secara fisik maupun secara psikis. Sebelum membahas tugas perkembangan pada masa kanak-kanak, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu mengenai masa kanak-kanak itu sendiri. Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang dimulai pada saat anak dapat berjalan sampai mencapai kematangan secara seksual. Masa kanak-kanak biasanya dimulai pada usia 2 hingga usia 12 atau 13 tahun. Pada masa kanak-kanak, perkembangan fisik mengalami peningkatan pertumbuhan pada tubuh, meliputi berat badan, tinggi badan, dan tenaga. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal atau early childhood dan masa kanak-kanak akhir atau late childhood. Early childhood atau masa kanak-kanak awal. Secara kronologis, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan anak dari usia 2 sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa ini, sering juga disebut sebagai usia prasekolah. Sedangkan late childhood atau masa kanak-kanak akhir adalah masa kanak-kanak yang disebut sebagai masa usia sekolah atau masa usia sekolah dasar. Masa ini dimulai sejak usia 7 sampai dengan usia 13 tahun. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak, kita akan membahas definisi tugas perkembangan terlebih dahulu. Havik Horst mengartikan tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan seorang individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, serta menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Dalam video kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Menurut Hurlock, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Keterampilan ini berkaitan dengan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Misalnya, melempar, menangkap, dan menepuk. Yang kedua, membina sikap yang sehat dan positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Sebagai contohnya, ketika anak mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri maupun keselamatan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika dan moral yang berkembang di masyarakat. Jika diperhatikan, pada masa ini anak-anak lebih suka bermain dan bergaul dengan teman seusianya, sebab mereka merasa aman dan nyaman ketika bermain dengan teman seusianya. Interaksi ini menjadi cikal bakal anak
anak belajar berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak akan mulai mempelajari gender ketika ia sudah mampu berpikir dan menyadari apa jenis kelaminnya. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan pada anak-anaknya, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya saja, anak perempuan suka bermain boneka dengan anak perempuan lain, dan anak laki-laki suka bermain bola dengan anak laki-laki lainnya. Tugas yang kelima, mengembangkan 3 keterampilan dasar, meliputi membaca, menulis, dan menghitung. Ketiga keterampilan dasar ini tidak sepenuhnya dikembangkan dalam satu jenjang usia, tetapi dikembangkan pada kurun waktu tertentu, yaitu pada masa kanak-kanak. Sebelum masuk jenjang sekolah dasar, anak biasanya sudah dikenalkan dengan angka dan huruf, sehingga ketika ia memasuki usia sekolah, khususnya bersekolah di sekolah dasar, ia sudah mampu untuk membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas perkembangan yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap objektif, baik positif dan negatif terhadap kelompok masyarakat. Tugas perkembangan yang terakhir adalah belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi, sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada masa kanak-kanak, anak mulai belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Hal ini tercermin pada anak yang mampu memilih dan memakai baju secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Untuk tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir kurang lebih sama, hanya proses kematangan dan penerapannya lebih detail daripada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal ini, ada beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi, mereka akan mengalami keterlambatan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process, yang artinya manusia secara terus-menerus akan berkembang sesuai dengan apa yang dialaminya. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi satu sama lain, baik fisik, emosi, intelijensi, maupun sosial. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya akan mempengaruhi proses pemenuhan tugas pada tahap selanjutnya. Materi ini saya ambil dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul Tugas-tugas Perkembangan pada Usia Kanak-kanak melalui International Journal of Child and Gender Studies pada halaman 87 sampai 98. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga dengan pemaparan materi tadi kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai tugas-tugas perkembangan khususnya pada masa kanak-kanak awal. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.